Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah klik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini saya akan bawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Tuyul. Jenis makhluk halus anak-anak ini bisa diminta untuk mencari atau lebih pasnya mencuri uang. Bila kamu mampu memeliharanya, kamu tidak usah repot-repot bekerja siang dan malam. Cukup menyediakan sebuah keperluan si tuyul, dan uang pun mengalir lancar. Tuyul hidup di berbagai tempat angker, dan yang paling disukainya adalah tempat-tempat yang jauh dari rumah-rumah ibadah. Di sisa-sisa reruntuhan bangunan ini, atau di sisa-sisa runtuhan bangunan tua, maupun di tempat-tempat yang dikeramatkan orang, tuyul adalah suatu jenis makhluk halus berwujud anak-anak balita. Sebenarnya, tuyul ini tidak ingin dipekerjakan oleh manusia. Dia hanya bermain-main, sama seperti sifat khas yang dimiliki anak kecil, yang suka iseng dan ingin mencoba segala hal sebagaimana balita pada umumnya. Namun, dengan sebuah ritual khusus, seorang paranormal dapat menembus wahana gaib dan kemudian berkomunikasi dengan sang tuyul. Ada kesepakatan antara dua makhluk Tuhan ini bila masing-masing mau dan saling membantu. Bila permufakatan sudah oke, maka masing-masing pihak harus tahu diri dan mentaati aturan yang berlaku. Salah satu yang diminta oleh tuyul adalah tumbal. Ini memang syarat utama dalam permufakatan tersebut. Tumbal dalam pesugihan ini bisa bermacam-macam tergantung permufakatan. Namun, biasanya bila tuyulnya profesional, maka dia akan meminta tumbal kematian dari para sahabat, saudara, bahkan anak-anaknya sendiri. Ada pula jenis pesugihan lain, yaitu Nyi Roro Kembar Sewu, di mana tumbal yang dimintanya bukan kematian, melainkan si tumbal akan menjadi gila atau lebih tepatnya berperilaku seperti anak tolol atau anak idiot. Ini dikarenakan bertukarnya jiwa si tumbal dengan salah satu anak dari Nyi Roro Kembar yang harus dirawat dan diasuh layaknya anak sendiri. Jenis pesugihan ini sangat rumit. Nyi Roro Kembar Sewu hanya meminta jiwa seseorang lelaki dewasa dengan ciri-ciri khusus. Lelaki ini biasa disebut dengan istilah lanang panduso. Salah satu yang diminta tuyul adalah sebuah ruangan atau kamar khusus, seperti ritual-ritual pesugihan lain. Ritual ini juga mewajibkan si pelaku pesugihan untuk menyediakan kamar khusus di dalam rumah. Di dalam kamar perlu dipersiapkan satu ranjang tempat tidur lengkap dengan kelambunya, satu meja tepat sesaji dengan ukuran tinggi meja kurang lebih setinggi lutut, dan sebuah tempat yang seperti bakul tempat nasi. Di dalam kamar khusus ini, warna hijau haruslah dominan dari warna lainnya. Pada spray sarung bantal, kelambu, taplak meja, dan sebagainya. Benda lain yang perlu juga disediakan dalam kamar adalah adanya dolanan anak-anak seperti cermin, mainan anak-anak seperti cermin, dakon, boneka-boneka kayu, dan lain-lain. Tuyul juga sangat suka untuk diajak bermain-main. Setiap hari, pemelihara tuyul diharapkan agar membawa tuyulnya ke jalan-jalan
agar si tuyul kerasan dan senang. Setiap hari kamu harus memberinya makan berupa bubur yang merupakan makanan pokok mereka, serta sesajen dan kemenyan. Adapun tuyul memiliki sifat yang sama seperti anak-anak normal biasa, di mana dia harus mencari induk semang sebagai ibu kandungnya. Si induk semang perlu diperlakukan dia sebagaimana anaknya sendiri. Bahkan harus rela untuk lebih mencintai tuyul dibandingkan anaknya sendiri. Oleh karena itu, tuyul juga perlu diberi air susu dan kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Salah satu khasanah mistis lain di dunia pertuyulan adalah istilah memet. Memet adalah tuyul dari jenis yang lebih pintar dan bentuknya berbeda dengan tuyul kebanyakan. Memet memiliki 2 buah taring, sementara tuyul biasa tidak ada. Selain itu, memet dapat berlari lebih cepat daripada tuyul biasa. Paranormal biasanya mengakui sulit untuk menangkap memet karena sifatnya yang gesit ini. Kesimpulan, kesepakatan antara manusia dan makhluk halus selalu saja ada untung ruginya. Untungnya, manusia bisa kaya raya mendadak tanpa harus kerja keras dan banting tulang. Tuyul setiap hari sudah menyediakan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kamu. Dengan kekayaan, status sosial akan cepat meningkat dan bisa membeli kebahagiaan, termasuk menjadi politikus terpandang, juga wanita karir, seksi, dan aduhai yang selama ini diidam-idamkan. Namun, kerugiannya yaitu orang yang memelihara tuyul akan mendapatkan kesulitan saat menjelang ajal. Dia akan sekarat yang lama dan rasa sakit yang luar biasa, sebuah kematian yang pelan-pelan dan sangat menyakitkan. Hukuman dunia lain juga tidak kalah mengerikan. Kamu juga perlu waspada dengan hadirnya orang-orang sakti yang siap untuk berperang dan membuat celaka hidup kamu. Ditinjau dari segi religius, mereka yang memelihara tuyul akan mendapatkan kerugian. Pertama, memelihara tuyul jauh dari prinsip-prinsip spiritualitas yang harusnya dipegang teguh, seperti harus sabar, menerima, eling, dan waspada. Menjauh dari prinsip spiritualitas lintas agama akan mengakibatkan kita hidup di dalam pusaran energi dunia yang tiada berujung atau berpangkal. Keruwetan demi keruwetan harus ditanggung demi untuk memenuhi keinginan. Keinginan sifatnya sementara, karena setelah satu keinginan terpenuhi, akan muncul keinginan baru yang lebih besar. Bila kita tidak memiliki kendali atas keinginan, otomatis kita selalu merasa miskin, dan ini adalah siksaan batin. Kedua, Tuhan tidak akan memberi kemuliaan hidup bagi manusia yang tidak mau berusaha keras, berpangku tangan, menunggu datangnya uang setoran dari para tuyul, ibaratkan menunggu datangnya rahmat dan hidayah Tuhan tanpa siap untuk bersusah payah. Bagaimana tuyul bekerja? Modus operasi tuyul cukup sederhana, layaknya seorang maling bereaksi. Tuyul mencuri uang langsung ke lokasi sasarannya. Biar serapi apapun, uang yang tersimpan bukan jadi persoalan. Tuyul akan selalu mampu menembusnya sekalipun uang tersebut berada di dalam brankas atau peti besi. Dengan kemampuan dan eksistensi gaibnya, dia mampu merubah wujud menjadi partikel-partikel berbentuk proton dan neutron, sehingga sanggup menembus dinding setebal apapun. Bila misi ini telah dijalankan
usai sang tuyul akan segera kembali ke majikannya. Wujudnya akan kembali seperti semula. Proses dematerialisasi. Kemudian oleh sang majikan, ada kompensasi yang harus diberikan buat si tuyul. Entah itu berupa makanan, mainan, atau sesuatu yang digemarinya. Tuyul tak pernah pandang bulu, ibarat robot. Perintah sesulit apapun akan dijalankannya. Mereka lebih banyak berhasilnya ketimbang gagalnya. Secara umum, tuyul bertubuh kecil dan berkepala botak. Raut wajahnya bisa baby face, kekanak-kanakan, ataupun tampak tua. Boleh dibilang dia nudis alias telanjang. Seperti layaknya manusia, dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sementara tempat tinggalnya nomaden atau berpindah-pindah tempat. Ada kalanya dia hidup di rumah-rumah manusia. Namun, ada juga yang bersemayam di daerah-daerah pegunungan. Tuyul juga beranak, pinak, dan mati di dalam dimensi gaib. Mereka memiliki strata sosial dan kehidupannya sendiri, layaknya manusia. Mereka juga makan dan minum, dan tentu saja disesuaikan dengan keadaan alamnya yang gaib. Jadi, untuk kesehariannya, tuyul makan dari saripati sisa makanan manusia yang berupa gas dan zat-zat tertentu. Menurut Rauf Wiranata Kusumah, tubuh tuyul mengandung unsur besi atau Fe. Hal ini kemungkinan dihubungkan dengan kegemaran tuyul bermain di bahan-bahan yang mengandung unsur besi, seperti pasir, bahkan kotoran karat besi yang termasuk menu makanan tuyul. Aktivitas tuyul sederhananya tidak terlalu merugikan. Bila menampakkan diri, dia pun tidak terlalu menyeramkan, malah boleh dibilang menggemaskan. Namun tuyul yang diperalat seorang manusia untuk memperkaya diri jelas berbahaya, sebab mereka bisa disetir untuk memindahkan uang atau barang berharga milik orang lain atau siapa saja ke tangan sang majikan. Begitulah cerita saya, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, pesugihan tuyul ini bagus untuk orang-orang yang pemalas, yang tidak mau bekerja, tapi tidak bagus untuk agama. Jadi, bagi yang kita mempunyai agama atau punya kepercayaan masing-masing, jangan pernah mau untuk pesugihan tuyul ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, apa yang diinginkan selalu tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.